suluk hissi. Jadi berjalan beneran dari rumah ke masjid, ke majlis ta'lim. Satu majlis ke majlis yang lainnya, satu negeri ke negeri yang lainnya. Ini makna suluk hissi. Ada suluk maknawi. Itu seseorang membaca, menghafal, mengulang-ulang, ini juga bentuk suluk, berjalan menuntut ilmu, tapi secara maknawi. Dan semuanya itu masuk di dalam hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman salallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, niscaya Allah Ta'ala akan mudahkan baginya jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian terkait dengan wajibul fitolah, ini cara mencarinya. Di antaranya, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, di antara bentuk memperindah ilmu di dalam mencarinya, mempelajari ilmu dari hal-hal yang mendasar, dari yang kecil dulu sebelum yang besar. Sebagaimana dikatakan Imam Al-Bukhari, itulah mana ar-rubani, ya, yaitu alladzi yurabbin nasa ala sigoril ilmi qabla kibarihi. Robani itu adalah orang yang mentarbi manusia dari di atas ilmu yang kecil sebelum ilmu yang besar. Kemudian di antara memperindah ilmu di dalam mencarinya, seorang itu hendaknya bertahap, tadarruj di dalam pelajarinya. Kemudian juga mempelajarinya, di dalam belajar suatu ilmu itu harus tekun, ya, menekuni bidang yang sedang ia pelajari. Baik. Kemudian terkait adab ini memang sangat penting, ya. Di antara memperindah ilmu dalam mencarinya, penuntut ilmu itu harus punya adab, memperhatikan adab terhadap ilmu itu sendiri, terutama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai zat pemilik ilmu yang menganugerahkan ilmu. Kemudian pada guru sebagai orang yang menjadi wasilah sampainya ilmu. Kepada dirinya sendiri sebagai penuntut ilmu harus beda. Penuntut ilmu dengan orang yang gak belajar. Adab kepada orang tua, kepada orang yang lebih tua, dan seterusnya. Nah, itu juga dibahas di dalam masalah adab dan etika menuntut ilmu. Makanya katakan oleh Imam Ibnu Wahab rahimahullah taala, beliau mengatakan ma naqalna min adabi Malik aktsaru mimma ta'allamna min ilmihi. Apa yang kami nukil dari Imam Malik rahimahullah taala lebih dari adabnya, dari akhlak beliau lebih banyak dibandingkan dari ilmu yang kami pelajari dari beliau. Di antara adab seorang murid, ada penuntut ilmu kepada gurunya, hendaknya ia menyadari bahwa gurunya itu manusia biasa. Kadang ada kekeliruan. Itu adalah hal yang wajar, manusiawi. Karena manusia memang tidak ada yang sempurna. Kalau rokok mungkin ada, ya, rokok sempurna. Manusia tidak ada. Maka harus dipahami, jangan sampai hal tersebut. Satu kekeliruan yang dilakukan oleh seorang guru, misalkan, jangan sampai hal tersebut dijadikan alasan oleh seorang murid untuk tidak menghormati gurunya tersebut. Seorang guru mungkin ia bersabar dengan berbagai karakter muridnya, berbagai beragam daya tangkapnya. Jadi terkadang seorang murid tidak sabar ketika melihat satu hal yang ia tidak sukai dari gurunya. Padahal bisa jadi itu baru dugaan saja. Masih usia mungkin 5,5 tahun atau menjelang 6 tahun ketika itu masih TK. Ketika kita masih jadi kontraktornya, kali kontrakan. Anak seorang mu'alaf turunan Cina, keluarganya masih awam. Suatu ketika anaknya lumayan rajin, ya, datang ke tempat kita untuk belajar tuh biasanya di awal waktu, setelah sholat adzan kumandangkan tidak lama datang, biasanya paling duluan. Suatu ketika dia bilang, saya mau pulang kampung, saya pikir mau pulang kampung sementara pulang lagi ke Tangerang. Nah, biasanya seperti itu. Dia bilang, mohon maaf ya, barangkali saya banyak salah, saya sering nakal dan yang lainnya. Ya, intinya minta maaf. Allah bilang, kenapa minta maaf seperti itu? Ya nggak apa-apa, kita bilang. Ternyata dia pamit, nggak pulang lagi. Bahkan yang lebih ajib lagi, suatu hari dia pernah bilang, bisa nggak usah ngajarin anak saya, bapak saya sholat. Loh, emang kenapa bapaknya emang nggak sholat? Agak, bapak saya main game terus, katanya. Allah, anak 5,5 tahun seperti itu, perhatiannya pada orang tua. Ajib. Kita belum dapati anak-anak yang lebih dewasa darinya bersikap seperti itu, berakhlak seperti itu, minta maaf, kekeliruan dan semisalnya.
Jarang. Ini anak baru 5 tahun setengah, Masya Allah. Ya. Itu hal yang kadang dari anak kecil pun kita perlu ambil pelajaran darinya. Baik. Jadi ala kulli hal, adab ini sangat penting sekali ya. Kemudian terkait adab murid kepada guru juga, harusnya ia memahami bahwa bagaimanapun tingginya kedudukan atau derajat seorang guru, maka ia tetap saja manusia biasa yang mungkin ada hal-hal yang keliru di dalamnya. Maka di antara adab penuntut ilmu, hendaknya ia menutup mata dari hal-hal yang seperti itu ada pada gurunya. Jangan sampai kekeliruan atau hal-hal yang yang keliru dari gurunya tersebut yang merupakan sifat manusiawi menyebabkan dia diharamkan dari banyak kebaikan berupa ilmunya yang akan disampaikan oleh gurunya tersebut. Karena kadang penuntut ilmu ketika melihat gurunya ini kurang ini kayaknya ini ada yang keliru di perkataannya. Padahal namanya orang kadang ada tip of the tongue, ya, keseleo lidah dan semisalnya. Jadikan hujah untuk menjauh dari gurunya. Ini hal yang keliru. Antara kekeliruan juga sebagian atau di antara manusia ada yang mengatakan tentang gurunya, pokoknya kalau turunan Syekh Fulan 7 turunan tidak akan keliru. Allah musta'an. Jadi seakan-akan maksum. Ini kita mendengar sendirinya. Pokoknya kalau turunan Syekh Fulan tidak akan keliru, 7 turunan tidak akan salah. Bagaimana mungkin? Para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in pun bisa keliru. Secara individu mereka tidak maksum, tapi ijma sahabat itu maksum. Karena ada dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tajtami'u ummati 'ala dhalalati. Umatku tidak akan berkumpul di dalam kesesatan. Umat di sini adalah para sahabat. Ketika mereka berkumpul, bersepakat dalam suatu masalah, kesepakatannya itu, ijmanya itu adalah maksum. Demikian menurut keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Secara individunya tidak ada yang maksum. Seperti itu. Baik. Kemudian mu'alif di sini berpindah ke bait syair berikutnya. Wal adabun nafi'u husnus samti wa fi katsiril qawli ba'dul maqti. Dan adab yang bermanfaat itu, di sini penulis mulai masuk pada adab-adab yang diperlukan ya, bukan di dalam belajar, adalah husnus somti. Husnus somti itu, itu artinya diam, menyimak dengan baik, perhatikan dengan baik. Wa fi katsiril qawli ba'dul maqti. Dan di dalam banyaknya bicara itu bagian ada yang dibenci. Jadi ini hal yang harus diperhatikan ya. Somtu itu artinya bisa menyimak, tenang, perhatian yang bagus. Kalau guru sedang menjelaskan sesuatu, maka ia dengarkan sampai selesai. Selesai, gurunya menjelaskan. Kalau ada hal yang perlu ditanyakan, baru ia tanyakan. Kemudian di dalam etika menuntut ilmu. Apalagi kalau berbicara wa bi katsiril qawli ba'dul maqti. Dan banyaknya di dalam banyaknya berbicara itu sebagian ada yang benci. Tapi ketika berbicara di tengah-tengah, gurunya menjelaskan ilmu, ya bisa menghilangkan konsentrasi seorang guru, memutus ilmu dan semisalnya. Ini hal yang kadang kurang diperhatikan sebagian penuntut ilmu. Kemudian kembali di sini, fakun li husni somti ma hayita muqarinan tuhmadu ma baqita. Fakun, maka jadilah, hendaklah engkau senantiasa husnus somti selama kamu hidup. Muqarinan tuhmadu ma baqita, niscaya engkau akan dipuji selama engkau tinggal di bumi ini. Dan ini masih berkaitan dengan husnus somti. Husnus somti itu sangat penting. Seorang penuntut ilmu ketika ia duduk di majelis gurunya, hendaknya ia tunjukkan bahwa ia itu butuh kepada ilmu gurunya. Meskipun mungkin dia atau apa yang disampaikan oleh gurunya itu sudah berulang-ulang dia dengar, sudah berulang-ulang dia baca. Tapi hendaknya ia tunjukkan ketika di majelis guru seakan-akan dia belum pernah mendengarnya. Itu diantara adab yang diajarkan oleh para ulama. Maka
Itulah bentuk husnul somti, adab yang indah bagi penuntut ilmu. Karenanya mu'alif di sini katakan fakun li husni somti ma baqita muqorinan tuhmanu ma baqita. Hendaklah engkau senantiasa husnul somti selama kamu hidup, niscaya kau akan dipuji selama kau tinggal di bumi ini. Baik. Kemudian mu'alif di sini berpindah jelaskan adab lain bagi penuntut ilmu, dan di sini masih ada kaitannya dengan husnul somti. Kata beliau, wa in badat baina unasin mas'alah ma'rufatun fil ilmi au mufta'alah fala takun ilal jawabi sabiqo hatta taro ghairuka fiha natiqo. Kata mu'alif di sini, wa in badat, dan apabila muncul, nampak atau muncul baina unasin mas'alah, kalau muncul suatu masalah di tengah manusia, ma'rufatun fil ilmi au mufta'alah, masalah tersebut ma'rufah, diketahui, dikenal, fil ilmi, di dalam ilmu, artinya ada di kitab-kitab ilmu. Kalau muncul suatu masalah yang pembahasannya ada di kitab-kitab, atau au mufta'alah, atau masalah tersebut masalah yang baru muncul, baru terjadi, mungkin bahasa kitanya masalah kontemporer, maka bagaimana adab penuntut ilmu di sini? Fala takun ilal jawabi sabiqo hatta taro ghairuka fiha natiqo. Fala takun, maka janganlah engkau bersegera, tergesa-gesa menjawabnya. Hatta taro ghairuka fiha natiqo, sampai engkau melihat ada orang lain berbicara tentang hal tersebut. Artinya, ketika seorang penuntut ilmu mendapati suatu masalah, ditanya suatu masalah terkait ilmu yang ada di buku-buku atau masalah yang baru terjadi, masalah kontemporer, maka hendaknya ia melihat dulu, memperhatikan bagaimana penjelasan para ulama. Lihat masalah ini sudah dibahas oleh para ulama atau belum. Kalau sudah, ya sudah, kita ikuti penjelasan para ulama. Kalau ada silang pendapat, kalau bisa kompromikan. Kompromikan. Kalau mau menguatkan satu pendapat, dalil kita harus lebih banyak dari dalil yang lain. Kemudian kita harus bisa menjawab dalil-dalil orang lain. Seperti itu. Kalau mau mentarjih suatu pendapat, ada kaidah-kaidah di dalamnya. Jadi lihat penjelasan para ulama. Cukup melihat penjelasan para ulama tentang hal tersebut. Jangan berbicara mendahului mereka. Dan terkadang seorang ulama ketika ditanya suatu masalah, misal Syekh Utsaimin pernah ditanya suatu masalah, beliau bilang, nah, dalam hal ini saya taklid kepada Imam Fulan. Bahkan pernah Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala ditanya tentang keutamaan mana yang lebih utama, menjadi imam sholat atau menjadi muadzin. Masalah ini kan ma'ruf, dibahas di dalam kitab-kitab fikih. Tapi ketika beliau ditanya hal tersebut, beliau diam, renung lama. Setelah itu apa jawaban beliau? Wallahu a'lam. Ya, wallahu a'lam. Masya Allah. Kalau beliau ulama, mufti di masanya, Masya Allah. Tapi bersamaan dengan itu, ya beliau sangat hati-hati dalam menjawab suatu masalah. Bahkan Imam Malik rahimahullah ta'ala, guru terbaiknya Imam Syafi'i, beliau pernah ditanya 40 permasalahan. Si penanya ini datang dari negeri yang jauh, dari Afrika. Bayangkan, di masa itu perjalanan lumayan lama. Ditanya 40 permasalahan, beliau cuma menjawab 4 pertanyaan saja. Sampai yang bertanya heran, si penanya heran. Oh, Imam Malik kan? Ya. Imamnya negeri Madinah ini? Iya. Tapi engkau cuma mampu menjawab 4 pertanyaan? Ya, sampaikan aja kepada manusia bahwasanya Imam Malik cuma bisa menjawab 4 pertanyaan. Jadi tidak gengsi. Seperti itu. Dan itulah ilmu. Nanti ada pembahasannya, ya. Pembahasan terkait etika di dalam menjawab ilmu juga. Masya Allah, ya. Imam Malik saja ketika ditanya suatu masalah, beliau hati-hati, tidak tergesa-gesa untuk menjawabnya. Apalagi penuntut ilmu. Penuntut ilmu harus lebih hati-hati lagi. Ketika menjawab pertanyaan, jangan sampai jawabannya itu malah membuat keributan di tengah umat, ya. Membuat gaduh di sana sini. Karena terkadang orang awam yang belum sampai pada pembahasan tersebut bisa jadi apa? Salah memahami atau keliru memahami jawaban tersebut. Ya, ini harus hati-hati, harus yang di antara hal yang perlu diperhatikan di dalam ilmu.
Oleh karenanya penuntut ilmu itu harus punya husnus somti, ya, tenang, jangan tergesa-gesa. Kalau kata para ulama, jangan sumbu pendek. Sumbu pendek itu ya, mudah meledak. Ya. Itu yang sering terjadi di mana-mana karena sumbu pendek. Seperti itu. Jangan berdalih, kulil haqqo walau kana muron. Katakanlah kebenaran meskipun pahit. Memang ini perkataan ini benar, sahih, tapi ilmu itu tidak mesti seperti itu. Terkadang ada hal-hal tertentu yang kita harus bisa menahan diri dulu untuk menyampaikannya. Apabila disampaikan misalkan malah timbul fitnah. Memang perkataan itu benar, ya, tapi lihatlah apa yang diucapkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, "Hafidtu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam wi'aini." Saya hafal 2 kantong hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. 1 kantong sudah saya sampaikan, aku sampaikan pada manusia. 1 kantong lagi kalau aku sampaikan niscaya leherku akan dipenggal. Yaitu hadis-hadis seputar atau fitnah. Lihat, tidak semuanya beliau sampaikan. Bukan berarti ini termasuk orang yang menyembunyikan ilmu. Ya, seperti itu kondisinya. Terkadang di zaman-zaman fitnah ada hal-hal yang tidak cocok untuk disampaikan. Ya, terlebih syubhat pemahaman sudah merasuk di pemahaman manusia. Ya, harus berhati-hati. Terkadang kita harus meskipun kebenaran tahan dulu. Ya, kalau sekiranya bikin gaduh di tengah manusia. Mengajak mengajak manusia kepada kebaikan itu harus dengan cara yang benar, dan ini termasuk adab dan etika di dalam ilmu. Makanya Imam Ahmad rahimahullah taala pernah berkata, iyyaka an tatakallama fi mas'alatin laisa laka fiha imam. Awas, hati-hati. Hati-hati. Jangan sampai engkau berbicara suatu masalah yang tidak ada imam yang mendahului kamu. Belum ada ulama yang membahasnya, kita berani berfatwa. Hati-hati. Seperti itu. Jadi, kata mu'alif di sini, jangan bersegera menjawab suatu permasalahan sehingga kamu melihat ada orang lain yang menjawabnya. Bahkan pernah ulama sekarang, seperti siapa? Syekh Saleh Fauzan, hafizahullah ta'ala, ulama Saudi ya. Beliau pernah ditanya tentang permasalahan hukum kopi luwak. Ma'ruf kan kopi luwak di kita di Indonesia. Beliau ditanya oleh salah satu guru kita. Diperlihatkan gambarnya, foto kotorannya dan semisalnya. Saya gimana? Saya cuma senyum-senyum saja, tidak menjawabnya. Kemudian ketika sedang itu pertanyaan itu ketika sedang berduaan. Ketika di tengah keluarganya, keluarga Syekh ditanya lagi hal yang sama. Barangkali Syekh tidak menjawab ketika sendirian. Ditanya tentang kopi luwak. Keluarganya sampai heran. Ya, karena di Saudi nggak ada. Di Indonesia banyak. Dan terkenal di mana-mana. Syekh tetap aja senyum-senyum tidak menjawabnya. Sampai akhirnya Ustadz tadi mengatakan, Syekh, apakah saya bawa permasalahan ini? Saya tanyakan ke Lajnah Daimah. Kata Syekh, silahkan saja. Tapi saya nggak yakin mereka akan menjawabnya. Insya Allah ya. Ini masalah kopi luwak. Jadi satu masalah saja kita lihat kehati-hatiannya ulama di dalam menjawab masalah tersebut. Dan Ustadz tadi yang bertanya yakin saya itu punya jawabannya. Hanya saja terkadang jika ada seorang bertanya itu dilihat ya, terus dilihat dulu bagaimana bicaranya, bagaimana sudut manfaatnya bagi dia apa ya. Kemudian kaitan masalahnya itu di mana ya. Ya memang hal-hal seperti ini kan perlu diukur, perlu dipertimbangkan. Tidak begitu bertanya, ada yang bertanya mesti dijawab. Tidak. Nabi sendiri ketika ditanya suatu masalah, beliau kadang melebihkan jawabannya, kadang pula beliau tidak menjawabnya, tapi arahkan kepada hal yang lebih baik. Seperti itu. Dan terkait kopi luwak ini, lihat kalau misalkan dibahas seperti itu, jadi masalah nggak di masyarakat Indonesia dan semisalnya. Maka ini hal yang diperhatikan oleh seorang mufti. Makanya kata para ulama, jangan sumbu pendek. Ya. Jangan sumbu pendek. Sumbu pendek itu tidak bagus.
Maka kata beliau, lanjutan syairnya, fakam ra'aitu min ajulin sabiki min ghairi fahmin bil khoto'i natiki. Betapa banyak aku melihat orang yang tergesa-gesa, ajulin, sabiki, ya, bersegera, berlomba-lomba di dalam menjawab min ghairi fahmin, tanpa ia memahami lebih jauh tentang masalah yang dijawabnya tersebut. Akhirnya apa? Bil khoto'i natiki. Bil khoto'i natiki, berucap dengan hal yang keliru. Akibatnya bisa menjerumuskan seorang kepada kekeliruan. Di kelanjutan bait syairnya, azro bihi dzalika fil majalisi inda dzawil albabi wat tanafusi. Akhirnya hal tersebut membuat ia jelek di berbagai majlis. Inda dzawil albabi wat tanafusi. Kalangan orang ahli ilmu. Dzawil albab itu orang yang punya hati at-tanafus, yang punya ambisi kuat di dalam kebaikan. Maksudnya dzawil albabi wat tanafusi adalah ulama. Jadi tergesa-gesa di dalam suatu masalah tanpa memahami dan meneliti dulu, itu buruk akibatnya. Meskipun ia seorang mufti, apalagi kalau bukan seorang mufti. Maka inti dari poin pembahasan ini adalah hendaknya kita bertakwa kepada Allah dan masing-masing mengenal kadar dirinya masing-masing. Jangan sampai pada hal-hal yang bukan ranahnya. Artinya para ulama mengatakan, kalau seorang berbicara sesuatu yang bukan ranahnya, maka akan nampak keajaibannya. Aneh, ya. Fatwanya aneh, nyeleneh, dan semisalnya. Seperti itu. Kemudian, bait syair berikutnya, wa qul idza a'yaka dzakal amru mali bima tas'alu anhu khabaru. Fadzaka syatrul ilmi 'indal ulama kadzaka ma zalat taqulul hukama. Kata mu'alif, waqul, dan katakanlah, idza a'yaka dzakal amru, apabila suatu perkara memberatkanmu, ini berat untuk dijawabnya, ada pertanyaan, jawabannya tersebut berat, ya, tidak mampu engkau menjawabnya, maka bagaimana? Mali bima tasalu anhu khabaru, saya tidak punya ilmu tentang apa yang kau tanyakan. Katakan, ya, tidak tahu. Sini penulis menyinggung perkataan atau ucapan wallahu a'lam, ya. Wallahu a'lam. Jadi kalau seorang tidak tahu sesuatu, jawaban suatu masalah, hendaknya ia katakan, ucapkan wallahu a'lam atau la adri, saya tidak tahu. Kata mu'alif, pada kasyatul ilmi indal ulama, dan itu dinilai separuh dari ilmu, seperdua ilmu. Indal ulama, menurut ulama, yaitu ketika kita mengucapkan wallahu a'lam, saya tidak tahu, itu ada separuh daripada ilmu. Kadzaka ma zalat taqulul hukama, dan yang demikian itu senantiasa dikatakan oleh ahli hikmah. Jadi kata la adri dan kata wallahu a'lam itu dihitung seperdua ilmu. Karenanya datang dari ucapan para imam, masuk imam yang 4. Seringkali mereka mengatakan wallahu a'lam la adri, la nadri. Ditanya suatu masalah, Imam Syafi'i misalkan, beliau pernah ditanya tentang nikah mut'ah, yakni apakah ada talak, ada waris dan sebagainya di dalam mut'ah, maka beliau katakan wallahi la nadri, demi Allah kami tidak mengetahuinya. Demikian Imam Ahmad, beliau pernah ditanya sejumlah masalah, beliau mengatakan la adri. Bahkan Imam Asy-Syafi'i juga tanya satu masalah, beliau mengatakan la adri. Maka si penanyanya heran, engkau ini Imam Asy-Syafi'i, ahli fikihnya negeri Irak, tapi engkau menjawab la adri. Ya, kenapa harus malu? Jangankan saya, malaikat saja tidak malu untuk mengatakan saya tidak tahu. Karena Allah Ta'ala berfirman, ya, diabadikan ya perkataan malaikat di dalam Al-Quran, Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana. Maha suci engkau ya Allah, tidak ada ilmu bagi kami kecuali yang engkau ajarkan kepada kami. Jadi seperti itulah halu ilmu, ya. Ilmu seperti itu. Mereka mengucapkan la nadri pada apa-apa yang mereka tidak mengetahuinya.
Dan itu dinilai per dua ilmu. Terkadang bagian penuntut ilmu seakan-akan tidak ada kamus pada dirinya, saya tidak tahu. Jika ada pertanyaan selalu jawab, kalau tidak mampu ketika itu, nanti saya hadirkan jawabannya, tidak sekarang. Misalnya. Padahal kalau tidak tahu, ucapan saya tidak tahu. Wallahu alam, la adri. Sudah selesai, ya. Dan itu dinilai sebagai seperti dua ilmu, ya. Bagian ulama saja kalau ditanya hal-hal yang masih samar atau malah menimbulkan fitnah, mereka biasa mengucapkan wallahi la nadri. Wallahu alam. Seperti itu. Dan itulah hal yang berjalan di kalangan ahli ilmu. Karena kadang jawaban-jawaban tertentu tidak cocok disampaikan kepada khalayak umum, ya, seperti itu. Jadi ucapan la adri, wallahi la adri, wallahu alam, yang merupakan bagian dari etika di dalam ilmu. Oleh karenanya, ya, penuntut ilmu itu paling indahnya ya hiasi dirinya dengan hal-hal yang seperti ini. Maka kata mu'alif di kelanjutan bait syairnya, wasamtu fa'lam bika hakun azyanu illam yakun indaka ilmun mutqanu. Maka ketahuilah bahwa diam itu lebih zen, lebih indah bagi kamu. Cakep sudah, ya. Diam itu lebih indah. Illam yakun indaka ilmun mutqanu, ya. Apabila engkau tidak memiliki ilmu yang mutkin tentangnya. Kadang seorang ulama pun diam terhadap suatu masalah. Bukan karena ia tidak mengetahui. Bukan ia tidak menemukan jawabannya. Tapi karena ia tidak memiliki tidak menemukan niat yang kuat, niat yang cukup untuk berbicara tentang masalah tersebut. Pernah Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, beliau pernah menguraikan suatu masalah di hadapan murid-muridnya. Dengan uraian yang luar biasa. Kemudian beliau menghadiri majlis fuqaha, para ahli fikih. Dan subhanallah ternyata di diskusi di tengah-tengah ahli fikih tersebut, masalah yang pernah diuraikan Ibnu Rajab itu dibahas kembali. Kata muridnya, tidak ada penjelasan yang lebih bagus dibandingkan penjelasan guru kami, yaitu Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala. Muridnya ini menunggu gurunya berbicara, membahas masalah tersebut. Tapi ternyata sampai selesai majelis, gurunya tidak berbicara apa-apa. Gurunya diam, cuma menyimak saja. Maka selesai majelis, muridnya langsung datang, bertanya kepada Ibnu Rajab, kenapa engkau tidak berbicara ya Syekh? Maka kata Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau mengatakan, saya tidak mendapatkan niat yang besar yang membuat saya layak berbicara tentang masalah tersebut. Ya, Masya Allah. Jadi beliau perhatikan tentang keikhlasannya. Jangan hanya berbicara dan bangga dengan apa yang dia ketahui. Makanya di bait syair berikutnya, ya kawal ujba bi fadli ra'ika wahdhar jawab al-qali min khataika. Ya ka, hati-hati, awas. Kamu jangan merasa bangga dengan kelebihan atau keutamaan pendapatmu. Wahdhar jawab al-qali min khataika, dan hati-hati kamu dari jawaban sebuah masalah yang berasal dari kesalahanmu. Nah, di sini penulis ingatkan dua masalah, ya. Ingatkan dua hal. Yang pertama, jangan ujub. Jangan ujub, jangan merasa bangga. Jadi seorang bagaimanapun ia membahas suatu masalah, walaupun ia bersusah payah di dalamnya, maka jangan ia merasa bangga di dalamnya. Karena Allah Ta'ala berfirman, wa fawqa kulli dhi ilmin alimun. Di atas seorang alim itu masih ada yang lebih alim lagi. Kalau bahasa Indonesia mungkin di atas langit masih ada langit. Kalau bahasa Al-Quran, wa fawqa kulli dhi ilmin alimun. Jangan seorang itu ujub, bangga terhadap pendapatnya. Dan ini penyakit yang harus diwaspadai oleh para penuntut ilmu. Bukan adab ketika ia bangga dengan apa yang ia jawab. Dan kalau sudah menjawab, hati-hati. Hal yang kedua yang dibahas penulis, hati-hati. Kalau sudah memberi jawaban, ternyata jawaban itu keliru.
Itu adalah kekeliruan dari dirimu. Apalagi kalau jawabannya menyangkut masalah apa umum, masalah orang banyak, itu bisa lebih parah lagi apa kerusakannya. Jawaban yang keliru untuk satu orang saja itu bisa membinasakannya, apalagi untuk orang banyak, untuk masyarakat. Lihat, seorang sahabat yang sakit karena kepalanya tertimpa batu, kalau nggak salah di riwayatnya, kemudian dia junub, maka bertanya kepada sahabat yang lainnya, apakah ada rukhsah untukku ya untuk tidak mandi? Nah, cukup misalkan dengan yang lain, tayamum dan semisalnya. Maka kata para sahabat, tidak ada uzur, tidak ada rukhsah, kamu harus mandi. Ternyata setelah mandi, orang tersebut meninggal. Diadukan kepada Rasulullah SAW, maka kata Rasulullah, gimana? Kalian telah membunuhnya. Yang telah membunuhnya. Lihat, mafsadatnya. Jika jawaban keliru, baru untuk satu orang saja. Bagaimana kalau menyangkut masalah orang banyak? Hati-hati. Ya. Terkadang penyakit kita kan itu, ditanya suatu masalah agama, seakan-akan kita yang paling alim. Berbicara tentang negara seakan-akan tiap orang layak jadi presiden. Kan itu. Harusnya masing-masing memahami kadar diri masing-masing. Seperti itu. Baik. Sedikit lagi. Satu bait syair lagi. Kam min jawabin aquban nadama fagtanibi samta ma'as salama. Maka kata mu'allif di sini, betapa banyak dari jawaban setelahnya itu adalah penyesalan. Maka ambillah segera diam bersama dengan keselamatan. Maksudnya, kalau seorang itu banyak diam, maka dia akan lebih selamat. Dia akan cenderung lebih selamat. Ketika ia diam, maka keselamatannya lebih banyak. Oleh karenanya, Ibnu Abi Laylah atau Abdurrahman Ibnu Laylah, beliau pernah berkata, saya temukan 120 orang sahabat, ini 120 orang sahabat Nabi, ketika ditanya suatu masalah, setiap dari sahabat tersebut menuju kepada kawannya. Sambil berkata, kamu tanyakan kepada si fulan. Ya, Masya Allah. Ya, subhanallah. Ini menunjukkan kedalaman ilmu mereka. Ya. Dan bagaimana mereka punya etika terkait dengan ilmu. Karena seorang itu ketika menyampaikan ilmu, seakan-akan dia itu penerjemah Allah Subhanahu wa taala, menjadi perantara Allah Subhanahu wa taala. Maka harus perhatikan adab-adabnya. Harus benar-benar menguasai ilmu yang ia sampaikan. Bukan modal semangat saja. Maka sini mu'alif atau nazim mengingatkan antara etika yang harus dipahami oleh setiap penuntut ilmu, hati-hati di dalam memberikan jawaban suatu masalah. Harus bisa membedakan, penuntut ilmu itu harus bisa membedakan antara mengajar dan berfatwa. Kalau mengajar, yang penting punya kapasitas silahkan. Tapi kalau berfatwa, butuh rekomendasi dan semisalnya. Oleh karenanya orang yang biasa mengajar belum tentu layak berfatwa. Gudang sederet gelar yang ia sandang pun belum tentu mengangkat dirinya di kalangan ahli ilmu itu sebagai orang yang layak berfatwa. Tidak. Makanya Imam Malik sendiri ketika beliau tidak berani berfatwa kecuali setelah direkomendasikan oleh 80 gurunya. Masya Allah. Imam Malik. Kelas Imam Malik. Kalau kita kadang nggak nunggu rekomendasi, langsung saya berfatwa. Seperti wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf karena waktu udah yang mungkin tidak ada pertanyaan sesi tanya jawab karena saya ada agenda yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah Tahlim Subuh Pekan Ketiga Masjid Kuba, demikian tadi